Pernahkah kalian merasa hidup ini begitu melelahkan? Sudah kerja keras banting tulang, pagi buta sudah berangkat, malam baru pulang. Sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi rezeki terasa seret, seperti ada yang memblokirnya. Atau bahkan rezeki itu datang berlimpah, tetapi hilang begitu saja tanpa bekas, tanpa ada keberkahan. Kita sering fokus pada ikhtiar, fisik bekerja mencari peluang, tetapi lupa bahwa rezeki pada hakikatnya adalah urusan Allah. Rezeki sudah dijamin, tetapi keberkahan dan kemudahannya sangat bergantung pada hubungan kita dengan Sang Pemberi rezeki. Rasulullah bersabda sebuah hadis yang sangat menusuk. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalangi rezeki karena dosa yang dilakukannya. Dosa yang kita anggap remeh, kebiasaan buruk yang kita biarkan, itulah yang bisa menjadi rem terberat dalam laju rezeki kita. Dalam video ini, kita akan bongkar tuntas 5 kategori utama dosa-dosa penghancur rezeki, agar kita bisa segera bertaubat dan membuka kembali pintu-pintu keberkahan. Dosa yang paling cepat memutus keberkahan adalah kezaliman kita kepada Zat yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut hak kita, yaitu rezeki, tetapi melalaikan haknya, yaitu beribadah. Pertama, melalaikan sholat, khususnya sholat subuh. Waktu subuh adalah kunci pembuka keberkahan dan energi hari. Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apalagi meninggalkan subuh adalah menghilangkan barokah rezeki yang dibagikan Allah di awal hari. Seseorang yang memulai hari dengan melalaikan kewajiban, bagaimana mungkin ia mengharapkan hasil yang berkah? 2. Maksiat yang menjadi kebiasaan, yaitu istidraj. Dosa terang-terangan seperti riba, zina, judi, melihat yang haram adalah penyebab utama hilangnya keberkahan. Rezeki mungkin tetap datang, tetapi itu hanyalah istidraj, yaitu ujian berupa kelapangan saat bermaksiat, di mana harta itu tidak membawa ketenangan, justru menambah masalah, penyakit, atau habis tanpa manfaat. Dosa membuat hati gelap, dan hati yang gelap tidak mampu melihat keberkahan Allah. 3. Kurang bersyukur dan mengeluh. Rezeki itu terikat pada syukur. Ketika kita mengeluh atas yang sedikit, kita menutup pintu untuk yang banyak. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasa kurang puas adalah dosa hati yang menghancurkan kebahagiaan dan keberkahan rezeki yang sudah ada. Jika dosa kepada Allah memutus keberkahan dari atas, maka dosa kepada manusia memutus jalur rezeki dari samping, yaitu melalui silaturahmi. 4. Durhaka dan menyakiti hati orang tua. Ini adalah salah satu dosa yang azabnya dipercepat di dunia. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Siapa yang menutup keredoan mereka, sama saja menutup keran rezeki terbesarnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Durhaka adalah kebalikan total dari amalan pembuka rezeki ini. 5. Memutus silaturahmi. Silaturahmi secara harfiah berarti menyambung rahim, yang secara rahasia terhubung dengan rezeki. Ketika tali persaudaraan diputus karena kikir, fitnah atau kesombongan, maka rezeki akan sempit. Allah mengancam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Memutusnya adalah ciri lemahnya iman dan penghalang rezeki. 6. Tidak amanah dan berbuat curang. Dalam bisnis jual beli dan pekerjaan, kejujuran adalah magnet rezeki.
Kebohongan dan kecurangan, meskipun tampak mendatangkan keuntungan cepat, akan menghilangkan barokah dan menghancurkan rezeki dalam jangka panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli, keduanya boleh memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Dan jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rezeki adalah ujian. Cara kita mencari dan mengelola harta dapat menjadi dosa penghancur rezeki yang paling cepat dirasakan dampaknya. 7. Memakan riba dan harta haram. Memasukkan harta haram ke dalam perut adalah menutup total pintu keberkahan. Uang riba, hasil curian, atau hasil penipuan, meskipun nilainya besar, akan menjadi api dan malapetaka. Rasulullah pernah menyebutkan seorang yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut, tangannya mengadah ke langit, memohon, tetapi makanan, minuman, dan pakaiannya dari barang haram. Lalu Nabi bertanya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Rezeki haram menghalangi terkabulnya doa, yang mana doa adalah senjata utama dalam meraih rezeki. 8. Pelit dan kikir. Sedekah tidak mengurangi harta. Sebaliknya, menahan hak orang miskin terutama zakat adalah dosa yang membuat Allah menahan rezeki kita. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Pelit adalah sifat yang bertentangan langsung dengan janji ini, sehingga rezeki menjadi sempit. Jika kita telah mendengarkan daftar dosa ini dan menemukan diri kita terjebak di salah satunya, jangan berputus asa, karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Berikut ini solusi untuk membuka kembali pintu rezeki. Yang pertama, taubat nasuha dan istighfar. Kembalilah kepada Allah, ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Allah berfirman menceritakan Nabi Nuh, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Istighfar adalah kunci utama pembuka rezeki. Kedua, meningkatkan takwa. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Takwa adalah janji Allah untuk memberi jalan keluar dan rezeki tak terduga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ketiga, memperbaiki hubungan horizontal. Segera berbakti kepada orang tua, sambung tali silaturahmi, dan selesaikan urusan hutang atau hak orang lain yang pernah kita zolimi. Ini adalah pembayaran denda di dunia agar rezeki kita bersih. Yang keempat, sedekah dan kebaikan. Jadikan sedekah sebagai rutinitas. Sedekah tidak hanya membersihkan harta dari potensi dosa, tetapi juga mendatangkan balasan berlipat ganda. Rezeki yang berkah tidak diukur dari jumlah nol di rekening, tetapi dari ketenangan jiwa, kesehatan raga, dan ketaatan keluarga. Jauhi dosa-dosa penghancur rezeki ini, dan saksikanlah bagaimana Allah mencurahkan barokah dalam hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan segala urusan rezeki kita. Komen amin di bawah ya.